Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Selamat memahami. Kerajaan Majapahit salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 dengan Majapahit Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Awal berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya, Ratu Raja Kartanegara dari Singasari, berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Raja Adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu Maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon Raden Wijaya menamai kerajaannya dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Masa kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Pada masa ini Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya bertekad untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Berkat kepemimpinannya yang cakap dan strategi yang matang, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit secara signifikan. Kerajaan Majapahit Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Ia memerintah dengan bijaksana dan dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintis berdirinya Kerajaan Majapahit. Raja Jaya Negara 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang ditandai dengan beberapa peristiwa pemberontakan. Raja Jaya Negara dibunuh oleh tabibnya sendiri yang bernama Taca Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1330. Setelah Raja Jaya Negara wafat tanpa meninggalkan putra, kekuasaan digantikan oleh adiknya Gre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan mencapai keemasan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pengaruh sampai ke negara-negara tetangga. Wirakramawardhana, putri mahkota Kusumawardhani yang naik tahta menggantikan ayahnya bersuamikan Wirakramawardhana. Dalam prakteknya Wirakramawardhana yang menjalankan roda pemerintahan. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi tempat ibadah. Candi adalah bangunan tempat ibadah yang dibangun pada masa Majapahit. Beberapa candi peninggalan Majapahit yang antara lain Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Suku di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini unik karena membentuk menyerupai piramida. Candi Uringin Lawang Mojokerto, karya sastra. Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan karya sastra. Salah satu yang tersohor adalah kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah perjalanan dan daerah kekuasaan Majapahit. Prasasti adalah piagam atau buku batu yang berisi prasasti peninggalan Majapahit bisa memberikan informasi tentang kehidupan
kehidupan dan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Contoh Prasasti Majapahit, Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Prapancasarakura. Wilayah kekuasaannya mencakupi sebagian besar Nusantara serta pengaruhnya meluas hingga daratan Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya monarki absolut dengan raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi serta didukung oleh struktur birokrasi yang kompleks. Ekonomi berbasis migrasi dan maritim, perdagangan internasional yang aktif, budaya, pengembangan besar sastra dan seni, akulturasi budaya, Hindu-Buddha. Peninggalan penting seperti penataran, kitab negara keagamaan, berbagai artefak dan prasasti. Kemunduran mulai terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk, perang saudara, melemahkan kekuatan internal. Pembentukan secara tradisional dianggap beruntung pada 1478. Faktor-faktor meliputi konflik internal, serangan dari kerajaan Islam, dan perubahan jalur perdagangan. 11 warisan menjadi simbol kejayaan dan persatuan Nusantara, mempengaruhi perkembangan budaya dan politik Indonesia modern. Sekian materi dari saya kembali ke Ketua Mas Iqbal. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.